Ya, selamat siang Pak Antoni. Jadi, selamat siang. Ini dari teman-teman dari Bangkit dari jelatankalkredit.com. Nah, bisa kenalkan tentang Pak Antoni siapa ini? Ya, saya Antoni. Saya tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen di Jawa Tengah. Saya juga pendiri Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen yang kantornya ada di Jawa Timur. Kebetulan saya juga konsultan hukum, saya advokat ya. Nah, kita kan ini teman-teman di dalam komunitas Bangkit dari Jelatankalkredit ini kan mereka ini kebanyakan bermasalah di kartu kredit. Sebenarnya struktur hukum di kartu kredit itu sebenarnya gimana sih Pak? Ya, kartu kredit masuk kategori hukum hutangnya kan hutang dengan tanpa jaminan, tanpa agunan. Sehingga kalau toh sampai tidak terbayar sekalipun, maka tidak ada yang dipertaruhkan kaitan dengan kebendaan. Artinya secara hukum tidak bisa kreditur kemudian main ambil barang milik debitur sembarangan, nggak bisa. Di rumah ada mobil, ada rumah, ada barang-barang mewah sekalipun tidak bisa main ambil sembarangan. Kalau toh memang kreditur atau perbankan mau, maka harus menggugat. Menggugat ya. Iya. Dan itu proses yang panjang. Dan itu pun proses yang panjang. Ya. Yang pertama belum tentu menang. Yang kedua kalau toh menang masih ada upaya hukum banding, ada kasasi, mungkin sampai dengan peninjauan kembali, ada gugatan balik dan lain-lain lah. Andaikan menang sekalipun, inkrah umpama ini, maka boleh jadi putusannya banci. Contoh, pengadilan menyatakan menghukum Antoni untuk membayar kepada bank A sebesar 100 juta nih. Sudah putus seperti itu sekalipun tidak bisa dieksekusi karena emang tidak ada yang diagunkan. Oke, jadi gini Pak, kemudian untuk mensikapin biasanya kan kalau dalam iklan koran apa segala pasti ada yang menjanjikan bahwa itu legal, penyelesaian legal, lunas, dan banyak teman-teman di komunitas ini yang seolah-olah ketika bayar itu udah beres gitu loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita menghubungin di situ itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Historinya 2008 ketika orang mulai kenal saya sebagai seseorang yang menangani kredit bermasalah, kemudian muncul di koran-koran di Jawa Tengah yang menyatakan dapat menyelesaikan urusan kartu dengan menghubungi agensi ini, agensi itu, dan ternyata mungkin teman-teman LBH atau apa, saya nggak ngerti itu ya. Yang jelas hampir tidak ada gunanya bagi debitur kalau tidak ada upaya-upaya penyelesaian. Yang biasa dilakukan adalah dialihkan tagihannya. Jadi setelah kita nanti memberikan kuasa kepada kantor tadi yang mengaku kantor hukum tadi atau orang yang mengaku bisa menyelesaikan masalah kartu kredit, maka nanti kita akan diminta untuk menghubungi customer service dalam rangka untuk merubah alamat tagihan kita ke alamat mereka. Ya kalau kolektornya mau ke alamat mereka, kalau nggak mau ya tetap ditelepon ya. Tetap ditelepon, tetap didatengin. Jadi sebetulnya cara-cara ini tidak perlu seperti itu, bisa dilakukan sendiri. Dan Anda tidak perlu bayar sampai dengan 20% sebagaimana iklan mereka. Kan mereka selalu mengatakan bayar hanya 10-15%. Legal. Dapat negosiasi dengan harga yang paling murah. Bahkan boleh dicucil seumur hidup. Nah, itu nggak perlu aja, kita sendiri juga bisa. Asal tahu ilmunya. Oke, terus begini Pak, kan yang mungkin yang datang di sini kan tidak hanya urusan kartu kredit ya kan, mungkin dia punya masalah juga. Nah, bisa dijelaskan dikit Pak tentang reformasi utang. Jadi kan Pak Antoni ini sebenarnya dia punya program reformasi utang. Kalau memang Anda dari Bangkit dari Jelatankalkredit merasa masih kurang karena ada agunan yang bermasalah, ya, sebenarnya bisa nanti Anda bisa join sama beliau di reformasi utang. Singkat aja Pak. Silahkan kalau mau lebih tahu tentang reformasi hutang, cari di Facebook yang fanpage namanya Klinik Hutang. Di situ banyak sekali informasi tentang hutang, hanya saja yang normal-normal aja ini. Tapi kalau udah bicara strategi yang lebih dalam, silahkan ikuti seminar reformasi hutang di kota manapun ada. Di kota manapun Anda berada. Nanti dicari informasinya, ada di Jogja, Solo, di Jakarta, di Medan, dan terpenting itu terutama kalau kredit sudah mulai kayak beragunan Pak ya? Ya, beragunan, termasuk kartu kredit pun sama, harus punya cara penyelesaian. Reformasi hutang, itu seminar yang cukup komplit. Yang pertama yang belum punya hutang diharapkan kalau ngutang dia lebih cerdas. Yang sudah punya hutang ya doa saya tulus ya semoga lancar angsurannya. Andaikan tidak lancar dengan belajar di reformasi hutang, berarti Anda sudah ngerti bagaimana cara menghadapinya.
hutang itu kalau nggak dihadapi nggak bisa diselesaikan. Harus ngerti ngadepin dulu baru bicara menyelesaikan. Itu. Oke, thank you Pak. Oke.